Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk tanggal 4 dari Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala di bab ke-15. Masih menjelaskan tentang firman Allah di surat Saba ayat 23 yang dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sudah kita bacakan. Berikutnya kita akan menjelaskan beberapa kosakata yang ada di dalam hadis ini. Ada kalimat idza qadallahu al-amra, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara. Maksudnya apabila Allah berbicara dengan perintahnya yang Dia tetapkan di langit dari apa-apa yang terjadi di alam semesta ini. Itu yang dimaksud idza qadallahu al-amra. Kemudian terdapat kalimat khud'anan. Khud'anan artinya sebagai bentuk kekhuduan. Khudu itu maksudnya ketundukan, yakni sebagai para hamba yang tunduk dan patuh. Ya, kisahnya saat para malaikat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini hamba-hamba yang tunduk patuh, mendengarkan apapun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian ada kalimat safwan. Safwan maksudnya adalah batu cadas yang licin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Safwan itu batu licin. Ini bukan nama tempat ya. Ini jenis batu cadas yang licin. Yanfudhuhum dzalika. Ada kalimat yanfudhuhum dzalika, yang membuat merinding karena itu. Maksudnya benar-benar merasuk dalam hati para malaikat. Jadi firman Allah itu merasuk di dalam diri para malaikat. Dan demikianlah seharusnya ayat-ayat Allah itu ketika dibacakan, maka kita wajib diam, wajib mendengarkan dengan saksama, kemudian benar-benar ditafakuri, ditadaburi dan dihayati oleh hati. Ada kalimat juga fuzzi'a an qulubihim,
fuzzi'a an qulubihim, sehingga bila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, maksudnya hilang rasa gentarnya, rasa takutnya dari hati mereka. Kemudian kalimat qaulul haq, mereka menjawab yang difirmankan Allah itu adalah al-haq, maksudnya yang sabit, yang kokoh, yang benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Ali, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Karena Allah itu maha tinggi secara zat, maha tinggi juga secara sifat. Kemudian kalimat mustarikus sam'i. Mustarik itu maksudnya yang mencuri. As-sam'i pendengaran. Mencuri pendengaran. Bahasa orang kita itu tukang nguping. Nah, yang dimaksud di sini adalah setan-setan yang mencuri berita-berita langit, informasi-informasi langit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati, tukang nguping itu adalah tukang nguping adalah setan. Ya. Cuman ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Dia nguping pembicaraan orang untuk kemudian dia nukilkan, akhirnya membuat kisruh dan gaduh, mengadu domba di antara sesama muslim. Nah, itu setan. Setan bangsa manusia. Mirip kelakuannya dengan setan bangsa jin. Wa baddada baina asabihi. Ada kalimat baddada baina asabihi, yakni merenggangkan. Maksudnya adalah memisahkan. Ini keadaan setan dari bangsa jin yang mencuri berita langit. Ya, mereka dari yang paling atas kemudian diinformasikan ke yang bawahnya ke yang bawahnya lagi, terus seperti itu, dan digambarkan ya dengan merenggangkan atau memisahkan jari jemari yang 10 itu. Ya. Jadi direnggangkan kemudian digabungkan jadi 10, berarti yang paling atas kan kelingking. Nah, itu setan paling atas yang kelingking. Ya, kemudian ke jari manis, ke jari tengah, ke jari telunjuk, ke jari jempol, jempol ke telunjuk lagi, dan seterusnya. Sampai kemudian dihembuskan ke telinganya setan dari bangsa manusia yang jadi dukun, tukang sihir, tukang ramal, dan seterusnya. Ada kalimat fayasma'ul kalimata, lalu setan mendengar satu perkataan. Maksudnya setan yang mencuri berita itu mendengar firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Taib. Jadi yang dia dengar satu kalimat saja yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat as-sahir. Sahir tukang sihir atau penyihir, yakni orang yang melakukan praktek sihir. Al-kahin artinya dukun. Dukun itu manidda'a ilmal ghaib. Dukun itu yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Yang ngaku-ngaku berarti aslinya tidak tahu ilmu gaib. Hanya ngaku-ngaku saja. Kemudian ada kalimat asyihab. Syihab itu artinya bola api. Yakni kobaran api yang terkadang berhasil menghantam setan lalu membakarnya. Terkadang pula luput mengenainya. Kemudian ada kalimat fayakdzibu ma'aha. Setan bangsa manusia menambahkan padanya dengan kebohongan. Jadi satu berita hak itu, satu berita benar itu, kemudian dicampurkan dengan 1000 kedustaan.
Maka di sini bisa yang dimaksud adalah setan ketika menyampaikan kepada penyihir atau dukun. Bisa juga yang dimaksud adalah tukang sihir atau dukun ketika menyampaikan kepada pasiennya. Lebih tepat korbannya. Artinya dia nambah-nambahi. Jadi yang nambah-nambah itu bisa setan bangsa jin pencuri berita langit. Atau bisa setan bangsa manusia. Ya, ketika dia menangani para korbannya. Satu firman Allah yang hak itu dicampuri dengan 1000 kebohongan. Na'udzubillah. Dan sudah kita sampaikan, ini hanya terjadi saat Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka ini sudah tidak bisa lagi nyuri-nyuri berita langit. Tidak bisa nguping informasi langit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian beberapa kosakata yang bisa dijelaskan. Berikutnya, pensyarah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan makna hadis secara ijmali. Penjelasan hadis secara global. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suatu perkara di langit, para malaikat jatuh pingsan karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena pengagungan mereka terhadapnya. Jadi saking takutnya mereka sampai pingsan. Baik. Dan ketika rasa takut, rasa gentar telah hilang dari hati mereka, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Maka salah satu dari mereka sepertinya adalah malaikat Jibril. Jibril itu Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Jadi yang pertama siuman itu malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat yang lain bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa yang difirmankan Allah tersebut. Maka beliau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kebenaran yang sabit, kebenaran yang tetap, kebenaran yang kokoh, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Firman Allah yang disampaikan oleh Jibril itu kadang berhasil didengar oleh para pencuri pendengaran yang memang pekerjaannya itu mencuri berita di langit. Siapa itu? Syaitan dari bangsa jin. Ya, setan dari bangsa manusia tentu berat untuk bisa sampai ke langit. Ini setan dari bangsa jin. Lalu setan bangsa jin ini turun membawanya ke tukang sihir atau ke dukun. Kadang setan itu dihantam oleh bola api, oleh syihab, atau oleh bintang yang memang dijadikan alat pelempar. Sehingga dia pun terbakar sebelum sempat menyampaikannya, dan terkadang setan pun berhasil menyampaikannya sebelum terkena hantaman bola api. Barakallahu fikum. Kalau dia terkena terbakar berarti mati. Jin itu mati enggak, Ibu? Hah? Tadi yang dilempar oleh bintang, oleh bola api, oleh syihab, itu siapa? Setan dari bangsa jin. Ya. Lemparan itu terkadang mengenainya, terkadang juga terluput sebelum mengenainya. Nah, berarti kalau terkena terus terbakar mati tidak? Siapa yang enggak mati?
Itu setan pencuri berita langit itu ketika terkena sambaran bola api dan dia terbakar, mati tidak? Berarti setan itu bisa mati. Yang mana ini, Bu? Ibu, bangsa jin itu sama seperti bangsa manusia. Dia bisa mati. Bisa mati. Nah, bangsa jin dan bangsa manusia, ada yang jadi setan, ada yang tidak. Bangsa jin dan manusia yang taat kepada iblis, maka dia jadi setan. Setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Gitu ya, walaupun tidak ada ya manusia yang mau dipanggil setan. Gitu. Walaupun terkadang kalimat itu diucapkan, gitu. Dasar setan kamu. Gitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Artinya bisa mati. Setan dari bangsa jin itu bisa mati. Satu-satunya jin yang tidak mati siapa? Iblis. Iblis yang menggoda Nabi Adam dan istrinya. Dia minta ditangguhkan kepada Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat nanti. Adapun selain iblis ini, jin-jin selain iblis yang jadi setan, itu sama seperti manusia. Mereka juga bisa mati. Namun, barakallahu fikum, bisa saja usia mereka lebih panjang-panjang daripada usia manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kadang setan itu dihantam oleh syihab, sehingga dia pun terbakar sebelum sempat menyampaikannya, dan terkadang setan berhasil menyampaikannya sebelum terkena hantaman bola api. Lalu dia membuat 100 kebohongan bersama kebenaran yang satu itu. Sehingga orang-orang membenarkan 99 kebohongan hanya karena terbukti benarnya satu kebenaran. Yang itu pun informasinya hasil curian. Mencuri dari berita langit. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Berikutnya beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Pertama, penetapan kemahatinggian Allah. Isbat uluwillah. Penetapan kemahatinggian Allah. Tentu tingginya Allah jangan disamakan dengan ketinggian manusia. Ba'in min khalqih. Maha tingginya Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Apa yang maha tinggi pada Allah? Zatnya dan juga sifatnya. Kemudian juga menjelaskan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana para malaikat tunduk saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan sampai pada pingsan saking takutnya kepada Allah. Ini kemahaagungan Allah. Kemudian menetapkan juga tentang sifat kalam. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah. Adapun nanti firman Allah, perfirmannya, gitu ya. Kapan Allah berfirman, kasus per kasusnya Allah berfirman, itu termasuk sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Namun jangan dipahami ketika Allah tidak berfirman, berarti Allah tidak berkalam. Allah tidak bisa bicara. Jangan dipahami seperti itu. Karena sifat kalam ini sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat kepada Allah. Baik.
Yang keempat, menetapkan bahwa setan-setan mencuri berita langit dan bahwasanya Allah kadang memungkinkan mereka melakukan itu sebagai ujian. Jadi bukan berarti Allah itu tidak mampu mencegah. Bagi Allah mudah saja. Membinasakan syaitan mudah bagi Allah. Namun terkadang mereka itu lolos sampai kemudian dihembuskan ke telinga dukun atau setan dari bangsa manusia. Ini sejatinya sebagai ujian. Sebagai ibtila ya bagi manusia. Karena tadi akhirnya banyak yang tertipu kan. Hanya gara-gara satu berita langit itu yang padahal dicampuri dengan 99 kedustaan, bahkan bisa lebih dari itu. Ternyata ada saja sebagian orang itu yang percaya. Na'udzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, lebih-lebih di negeri kita ini. Kadang dukun itu jadi rujukan. Ya. Bukan kadang, sebagian orang bahkan tidak punya rujukan kecuali dukun. Ya. Minta jodoh ke dukun. Ya. Sudah dapat jodoh, ya kapan nikahannya, cari hari baik, datangnya ke dukun. Tanggal baik, datangnya ke dukun. Di mana hajatannya, di gedung atau di rumah. Ya. Supaya tidak hujan, rujukannya dukun. Ya. Karena sebagian orang kalau hajatan hujan itu resiko besar. Bikin rugi. Ya. Masaknya sudah banyak, puluhan juta. Ya. Amplop nggak ada yang masuk. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Hajatan kayak bisnis. Baik, akhirnya dukun jadi rujukan. Ya. Tolong jangan dulu hujan. Gitu ya. Ini Desember ini, November banyak hujan. Kami mau hajatan, gimana caranya biar tidak hujan? Nanti tenang saja, ya fee-nya 15% dari hasil hajatan. Ini DP-nya 5% dulu. Barakallahu fikum. Dukun selalu jadi rujukan. Na'udzubillah. Anaknya ujian saja, datangnya ke dukun. Gimana biar lulus, tolong dibantu. Bukan belajar, ya, malah datang ke dukun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang ada yang bisa mencuri berita langit, tapi itu sebelum diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan terkadang mereka bisa mencurinya sebagai bentuk ujian dari Allah. Apakah manusia kemudian terfitnah ataukah tidak? Kan begitu. Pelajaran berikutnya, diperkenankan menggunakan perumpamaan hissiyah. Hissiyah itu material. Untuk menjelaskan sesuatu yang maknawi. Begitu ya. Apa yang diumpamakan di sini, Ibu? Ya, ketika dijelaskan bahwa setan yang mencuri berita langit itu secara estafet. Ya, menyampaikan beritanya kepada yang di bawahnya, kepada yang di bawahnya, kepada yang di bawahnya. Dengan cara kemudian mengumpamakannya menggunakan jari-jari tangan. Untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian, pelajaran berikutnya. Bahwa sumber ilmu dari tukang sihir dan dukun itu adalah setan. Jadi bukan Al-Quran, bukan sunnah. Sumber ilmunya itu adalah syaitan. Jadi gimana yang bisikin? Siapa yang bisikin? Syaitan. Tadi ya, barakallahu fikum. Satu kebenaran itu dicampurkan dengan 99 kebohongan. Itu sebelum diutusnya Nabi. Setelah diutusnya Nabi bisa jadi 100% bohong. 100% bohong. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, apalagi banyak dukun
palsu, dukun palsu. Ya, sekarang makan banyak yang serba palsu. Telur saja dari plastik katanya gitu kan. Ya, semua palsu, ijazah palsu, gitu kan. Istri palsu, suami palsu, ya. Semua dipalsukan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ngomong bahasa Indonesia, tapi bisa ternyata dirubah bahasanya seperti ngomong bahasa Inggris. Pakai apa namanya ini, Bu? AI? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Mengerikan ya. Makanya jangan suka pasang wajah di medsos. Nanti ada yang otak-ngatik kan ngeri, Ibu. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini zaman yang kita mesti berupaya ya untuk menjaga lahir batin kita, jiwa raga kita, dunia dan juga agama kita lebih serius lagi. Terlalu banyak fitnah di sekitar kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil bahwa hati itu bisa terpengaruh oleh kebatilan. Hati bisa terkait, bisa terpengaruh, bisa tersandra oleh kebatilan. Perhatikan di sini, bagaimana orang-orang yang terfitnah oleh dukun, kemudian mereka mengatakan, "Alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, kadza wa kadza, kadza wa kadza." Wa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Bukankah dia telah berkata kepada kita bahwa akan terjadi demikian pada hari ini, ya akan terjadi begini dan begitu. Maka kemudian dukun ini dibenarkan karena satu kalimat yang didengarnya dari langit tersebut. Artinya ini terfitnah. Hati manusia terfitnah oleh satu kebenaran yang diucapkan oleh si dukun, yang padahal 99 kebohongan, kedustaan bercampur dengan satu kebenaran ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Maka hati-hati. Hati kita ini bisa tersandra oleh keburukan. Bisa terfitnah oleh kebatilan. Makanya salah satu doa yang sering dibaca Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Pengaruh ini. Orang itu bisa terpengaruh. Inna fil bayani lasihra. Sesungguhnya di dalam bayan. Bayan itu kemampuan orasi. Itu bisa menyihir manusia. Orang kalau barakallahu fikum bicara penuh keyakinan, mantap, meyakinkan orang, bisa terpengaruh enggak orang? Bisa. Kemudian kebatilan itu dia bungkus dengan kata-kata yang menarik, yang memukau, memikat hati manusia. Nah, itu yang disebut du'at ila nari jahannam. Ya. Mereka ini para penyuruh ke neraka jahannam asli. Maka berhati-hati. Jangan sampai kesirap, jangan sampai kesihir ya oleh segala macam fitnah yang kemudian menjadikan hati kita ini tersandra. Kalau sudah seperti itu, na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati kita ini bisa terfitnah oleh semua kebatilan. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini juga menetapkan tentang kebohongan dan kedustaan tukang sihir dan para dukun. Bahwa mereka ini tukang bohong. Mereka ini tukang ngibul, ngebohongi manusia. Jadi kalau orang kemudian dibohongi oleh mereka ini, barakallahu fikum, maka betapa bodohnya.
Betapa bodohnya. Ada orang yang dibohongi oleh katanya guru spiritual. Ya. Bayar 2 juta nanti dijanjikan 2 miliar. Ya. Ibu kalau mau mikir sedikit saja ya. Mikir aja sedikit, akalnya dipakai. Gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Gitu ya. Kalau dia bisa menjanjikan 2 miliar dari hanya 2 juta yang kita berikan, terus ngapain dia minta 2 juta? Hah? Kalau dia bisa bikin duit sendiri 2 miliar, kenapa harus minta-minta ke orang 2 juta? Ya tidak Ibu? Harusnya kan mikir. Ada orang bisa menggandakan uang misalkan. Ya, kamu kasih mahar dulu 1 juta, nanti datang 1 miliar. Ya. Coba pikir sebentar aja dipikir. Ya. Pakai itu akalnya, jangan disimpan di dengkul. Ya. Dia ngapain minta 1 juta uang asli. Gitu ya. Nanti bisa digandakan jadi 1 miliar. Itu kan tanda tanya besar. Sudah, Anda bikin aja uang sendiri. Kalau memang bisa menggandakan 1 juta jadi 1 miliar. Gitu ya. Jadi ini yang bodoh yang mana? Barakallahu fikum. Kelewatan ya. Makanya bodoh itu kata Imam Ibnu Qayyim apa Bu? Da'un qatil. Dia penyakit yang sangat-sangat membinasakan. Ya begitu tuh modelnya. Ada yang tertipu ratusan juta. Di satu daerah itu Ibu kalau ada orang mati, itu harga kematian tuh mahal sekali. Kenapa? Karena ada tukang tipu di situ. Katanya kiai, katanya ustadz. Macam-macam lah apapun istilahnya itu. Jadi kalau ada orang mati itu jadi lahan basah ya buat beberapa tokoh di situ. Dia datang ke ahli warisnya. Itu yang si fulan yang mati itu suka sholat enggak? Kalau ditanya begitu kan banyak orang yang mungkin tidak sholat gitu. Kemudian dengan kepolosannya dia dipengaruhi gitu. Kalau gitu bisa bayar ke kami. Ya. Berapa tahun sholatnya dia tinggalkan. Nanti kami yang ngurus di akhirat. Ya. Yang penting bayar saja dulu ke kami. Satu sholat tidak apa-apa lah 100.000. Ya. Berarti satu hari kalau nggak sholat 500.000. Ibu bayangin kalau 5 tahun itu orang nggak sholat. Ya. Saking pengennya selamat nanti di akhirat, golosor aja dia jual rumahnya. Untuk apa? Mengqadha sholatnya. Dibayarkannya ke kiai. Ini kiai atau tukang tipu. Na'udzubillah. Sampai ada orang itu saking ngerinya dengan kematian karena ada biaya mahal yang harus dibayar. Akhirnya dia nggak mau mati di kampungnya sendiri. Saya mending mati di luar saja. Kenapa? Nyusahin keluarganya. Na'udzubillah. Tapi percaya saja Ibu. Dia percaya saja. Dibayarkan. Ya. Orang ini nggak pernah sholat memang. Berapa tahun? Ya. Kadang negosiasi, bisa nggak diskon, gitu kan? Jangan 100.000 kemahalan. Ya sudahlah 10.000 nggak apa-apa, gitu kan? Berarti satu hari kalau nggak sholat 50.000 kali 10 tahun, ya. Lumayan nggak Ibu? Lumayan. Nanti tenang saja, dia selamat nanti di akhirat. Ya, urusan kami. Nanti kami yang negosiasi dengan malaikat. Ya. Allahu Akbar. Nah itu tidak hanya sholat Ibu, bahkan ada puasa. Puasa juga begitu model. Tidak puasa tidak apa-apa, yang penting nanti saya kasih sertifikat puasa. Ya. Yang penting Anda jamin dunia saya jamin akhirat Anda. Nabi saja nggak begitu kan modelnya Bu.
Nabi saja ke Fatimah suruh beramal itu Fatimah. Minta apapun yang kau inginkan, karena sesungguhnya aku tidak akan bisa menolongmu di akhirat nanti. Itu loh anaknya Nabi. Ya. Tidak bilang, tenang saja kamu anak saya, pasti surga. Disuruh beramal, disuruh beramal. Nah bagaimana ini bukan Nabi, bukan Rasul, kemudian ngapusi manusia, nipu manusia. Dan ngerinya lagi, manusia banyak yang tertipu. Ya. Ini kebodohan ini mengerikan. Kok jadi orang bodoh banget begitu? Ya. Si bodoh saja tidak bodoh-bodoh begitu. Ya. Makanya kebodohan itu da'un qatil. Ya. Dia penyakit yang paling membinasakan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Hubungan hadis ini dengan judul bab. Dari sisi hadis ini menjelaskan keadaan para malaikat. Apa keadaan mereka? Ternyata mereka ini hamba-hamba Allah yang takut. Takut kepada Allah, gentar kepada Allah. Kaitannya dengan tauhid jelas. Ketika para malaikat sendiri ternyata mereka beribadah kepada Allah, merasa takut akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berarti malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat itu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga butuh kepada Allah. Maka tidak boleh mereka itu jadi sasaran doa. Mereka tidak layak untuk disembah-sembah. Mereka juga tidak layak untuk kemudian dijadikan perantara di dalam permintaan kepada Allah. Maka kalau malaikat saja sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia, ibadun muqarrabun. Mereka ini hamba yang muqarrab. Mereka ini hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat saja dengan segala kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, ternyata mereka tidak layak dijadikan sesembahan dengan keadaan mereka yang tadi kita sebutkan, maka fa kaifa biman dunahum? Bagaimana lagi dengan orang-orang yang atau makhluk yang di bawah malaikat kedudukannya? Tentu tidak layak lagi untuk disembah-sembah. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah hadis ini sudah selesai kita bahas. Berikutnya satu hadis lagi. Kita bahas minggu depan aja. Ya, ini kita bahas minggu depan saja insyaallah taala. Baik ibu, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.